Oke, no vape saja tidak akan membuat hidupmu sukses. Dulu di awal-awal aku menjalankan no vape, aku menemukan sebuah hal yang diriku di usia 20-an itu merasa bahwa gak banyak orang yang tahu tentang no vape dan aku bisa menjadi pria dari berapa berapa persen pria yang kenal no vape dan aku bisa menjadi orang yang sukses dengan menjalankan no vape. Aku dulu berpikir no vape adalah solusi dari semua masalah pria. Karena aku melihat banyak testimoni yang mengatakan setelah mereka menjalankan no vape, mereka jadi orang yang fokus, mereka jadi orang yang six pack, mereka jadi orang yang jadi disiplin. Aku termasuk orang-orang yang dulu menjalankan no vape, mengenal no vape karena sudah pasti melihat hasil akhir dari orang-orang yang menjalankan no vape. Kayak yang aku bilang tadi. Tapi seiring berjalannya waktu, aku bisa menyimpulkan bahwa no vape saja itu belum cukup. Nah, ini sering banget aku ulang ulang di video-video kemarin. No vape itu belum cukup. Aku nggak mau kamu jadi diriku yang dulu naif, yang hanya menggantungkan no vape itu sebagai satu-satunya pengembangan diriku. Dan ini sebuah pengembangan diri yang menurutku pasif lah, karena kalau kita hanya menjalankan no vape, kita menghitung hari, itu ya kita akan ibaratnya tuh kita selamat, tapi kita nggak berjalan maju. Nah, aku punya sebuah penggambaran yang sederhana, yang ini spontan saja tadi aku mikir dan aku pengen berbagi pada dirimu. Ini adalah sebuah penggambaran yang sederhana yang bisa kamu pahami kenapa no vape itu tidak cukup untuk membuat dirimu sukses, membuat dirimu berhasil, oke? Bayangkan ginilah, kehidupan kamu itu seperti sebuah mobil, biar kamu gampang menggambarkannya ya, biar kamu gampang membayangkannya. Kamu ini adalah hidupmu, kamu mobil, kamu adalah sebuah mobil, katakanlah seperti itu. Nah, ketika kamu mengendarai mobil tanpa sebuah rem, apa yang terjadi? Tentu kamu akan terjatuh ke dalam jurang. Kamu akan terjatuh ke dalam jurang, kamu akan nabrak banyak hal, kamu akan celakalah, kamu akan celaka, kamu akan bentar, kamu akan celaka kalau kamu nggak punya rem. Kalau kamu nggak punya rem, kamu akan celaka. Banyak kejadian buruk akan terjadi pada dirimu. Dan di sini, NoFap datang sebagai solusi untuk menjadi rem dalam kehidupanmu. Rem dari hawa nafsu yang berlebihan, rem dari tindakan-tindakan yang impulsif yang kebanyakan itu datang dari pikiran, dari nafsu, karena nafsu terbesar dalam diri manusia adalah nafsu makan, nafsu nafsu yang ada di bawah perut dan nafsu di perut. Ini nafsu terbesar dalam hidup manusia dan NoFap itu ibaratnya mengontrol diri kita pada salah satu nafsu yang terbesar, yaitu nafsu seks. Nah, NoFap itu adalah sebuah rem bagi diri kita, oke? Ini agar kamu paham. Dan apa sih yang diberikan NoFap pada hidup kita? NoFap itu memberikan kita sebuah self control atau kontrol diri, sebuah kontrol diri, di mana tadi kita kita jadi sebuah mobil, kita tahu kapan kita ngerem. Oh, misalnya kita lagi nafsu, kita lagi stres, kita tahu bahwa aktivitas seperti masturbasi dan memanjakan diri kita secara berlebihan, itu sebuah hal yang membawa kita ke dalam sebuah kecelakaan, dalam sebuah hal buruk. Nah, NoFap itu memberikan sebuah self control, oke? Jadi ini bukan berarti aku mengatakan NoFap tidak penting ya. NoFap itu penting banget dalam memberikan kita self control, apalagi kalau misalnya kamu
mengkombinasikan dengan fasting atau puasa lah ibaratnya gitu lah. Karena di agama Islam kalau kamu nggak bisa mengendalikan nafsu maka kamu berpuasa, ini selain untuk mengendalikan nafsu, ini juga mengendalikan nafsu perut kamu. Karena kalau kita dalam kondisi lapar, otomatis libido kita akan cenderung menurun. Karena tubuh akan lebih memprioritaskan bertahan hidup karena kita sedang kelaparan. Itu secara logikanya gitu, aku pernah bahas ini. Nah oke, kamu udah memahami ya bahwa sebenarnya no vape itu nggak lebih dari sebuah rem aja, dan itu bisa memberikan kita apa ya, memberikan kita sebuah energi. No vape itu bisa memberikan energi, sama kayak mobil tadilah, ibaratnya tuh jadi mobil dengan ada rem mobilnya itu mulus, mobilnya itu nggak rusak. Nah, hal-hal yang bersifat nafsu duniawi, terus kayak seks, kayak masturbasi berlebihan, itu kan sebuah kerusakan yang seperti mobil tadi, kayak nabrak-nabrak, masuk jurang dan lain-lain. Nah, itu yang membuat mobil kita, ibaratnya mobil kita itu jadi rusak sebelum mencapai tujuan, oke? Nah sekarang, kalau kita berbicara tujuan, nah oke kita berbicara tujuan ya, katakanlah gini lah, ini mobilmu, ini kamu dirimu, ini kamu udah punya rem, oke udah bagus. Tapi kamu punya tujuan ke sini, di katakanlah ini di gunung inilah. Ini tujuan kamu, katakanlah ini financial goals-mu atau kamu punya penghasilan 10 juta per bulan atau berapalah, 10 juta per bulan katakanlah seperti itu, 2 digit lah. Apa yang terjadi kalau kamu itu hanya memiliki rem saja, sedangkan goals kamu itu butuh sebuah sebuah kecepatan, sebuah apa ya, sebuah mobil yang tangguh untuk melewati sebuah bukit, gunung yang mungkin jalannya itu gerunjal-gerunjal, gerunjal-gerunjal itu apa ya, yang jalannya nggak bagus, terus harus butuh akselerasi yang tinggi juga. Kalau di situasi itu, tidak rem saja itu belum cukup, aku nggak mengatakan tidak cukup ya, belum cukup, karena rem itu juga penting, apalagi ketika nanjak kayak gini kan. Yang harus kamu miliki ketika kamu punya mobil di sini dan tujuan kamu ini di sini ada financial goal kamu itu adalah jalan yang menanjak. Tentu kamu butuh katakanlah ya, bahan mobil yang bagus, oke. Kamu punya sebuah skill mengendarai yang oke, driving skill yang oke. Karena percuma kalau kamu cuman punya rem doang, ya oke kamu nggak masuk jurang, tapi gimana kamu naik, itu kamu butuh ini, ban mobil yang bagus, skill yang bagus, apalagi butuh butuh bensin, butuh macam-macam yang harus kamu upgrade di mobil kamu. Nah, itu dia kuncinya. Sebagai manusia dalam mencapai tujuan, apalagi misal katakanlah tujuan kamu ini adalah tujuan yang besar, financial goals kamu besar, kamu butuh skill, kamu butuh skill. No vape saja belum cukup. No vape itu membuat dirimu fokus, membuat diri kamu itu tidak meleng kemana mana dan bisa berfokus pada skill yang kamu latih, yang kamu fokuskan untuk mencapai goals kamu, oke? Jadi, pada intinya adalah no vape sebagai rem dan skill ini sebagai akselerasi. Apalagi kalau misalnya kamu itu semakin kamu jago dalam sebuah skill, semakin kamu ngulik sebuah skill, mobil kamu itu akan lebih cepat dibandingkan mobil teman-teman kamu. Dan tujuan financial goals kamu, katakanlah dalam urusan duniawi, kesuksesan keuangan ya, itu akan lebih cepat dibandingkan mobil teman-temanmu yang lain. Ini goals-nya, ini udah sampai finish-nya, oke? Ini udah sampai garis finish. Kamu berhasil. Ini adalah kombinasi dari no vape sebagai rem dan plus skill. Karena tujuan yang besar membutuhkan skill yang besar dan membutuhkan self control yang besar. Karena ya sama seperti mobil, butuh rem dan butuh akselerasi.
Nah, sesimpel seperti itu. Dan skill yang harus dimiliki untuk sebuah goals yang besar tentu saja bentar ini gimana? Oh ini, kamu harus kamu harus berani melakukan hal yang sulit. Goals besar butuh sebuah skill yang sulit. Apakah kamu bersedia? Novep bisa membantu kamu untuk tetap fokus agar tidak gampang terdistraksi, tapi kalau misalnya kamu tidak ada niat untuk belajar, ya sama aja, percuma percuma percuma. 2 kali aku mengatakan itu. Ini pernah aku lakukan juga ya, berdasarkan pengalamanku. Dulu aku menjalankan Novep dan di proses journey-ku sebagai content creator, itu juga kalau aku tidak memberanikan diriku untuk ngomong depan kamera seperti ini, untuk berani ngonten, ngomong, melatih skill komunikasiku, public speaking-ku, Novep itu nggak ngaruh sama sekali. Kalau nggak ada kemampuan untuk mempelajari hal yang sulit ya. Tapi memang Novep memberikan self control, di mana dulu aku jadi tidak gampang kedistraksi lah. Aku tahu apa yang aku mau, jadi aku fokus untuk melatih hal tersebut. Oke? Jadi, itu penjelasan simpel kenapa Novep aja tidak akan membuat hidupmu sukses. Perlakukan Novep itu sebagai sebuah rem, bukan sebuah booster, bukan sebuah percepatan. Tidak lebih, tidak kurang. Aku mengatakan ini agar kamu tuh tidak kecewa dengan Novep. Kalau misalnya kamu mengatakan, kamu udah Novep 90 hari, 3 bulan, 1 tahun, tapi kamu nggak merasa hidupmu belum sukses, atau belum seperti apa yang kamu inginkan, karena sukses itu relatif ya. Aku ingin kamu tidak kecewa, oke? Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Kalau kamu pengen sembuh dari kecanduan PMO, kamu bisa subscribe channel ini karena aku akan sering membahas tentang problematika pria seperti kecanduan, PMO, dan ya produktivitas mungkin. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.